semuanya diberikan perlindungan, kesehatan, sehingga tetap bisa melaksanakan tugas bagaimana mestinya. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini tadi malam itu saya sudah dengan Pak Fatikin, Pak Fatikin malam-malam bikin galau dan resah. Meresahkan berarti Pak Fatikin ini. Ya, saya langsung terinspirasi, saya langsung ingat ke panjenengan semua. Ya, Bapak Ibu, karena waktunya ini yang terbatas, mungkin kalau misalnya nanti waktunya otomatis habis, kalau memang masih disambung, ditambahkan lagi link ya Pak Fatikin gitu ya. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah memasuki tahun ajaran baru 2021-2022. Saya berharap panjenengan semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu, di awal tahun pembelajaran ini yang ingin saya sampaikan ya, satu, jenengan bisa melaksanakan tugas sebagaimananya meskipun kondisi kita masih dalam pandemi ya. Bukan berarti kalau kondisi pandemi begini terus kita tidak bisa melaksanakan tugas, tetap kita harus melaksanakan tugas. Kita melihat tahun yang sebelumnya ya, mungkin ibarat kata itu sudah mati suri ya, mati suri, sehingga praktis mungkin dari wali murid pun merasa anakku kok gak pernah sekolah gitu ya. Panjenengan sebagai guru juga mungkin sebagai orang tua yang anaknya masih usia sekolah diharapkan juga bisa memerankan diri juga sebagai orang tua wali murid ya. Bapak Ibu, untuk tahun ajaran 2021-2022, saya berharap, Kemenak berharap, pemerintah pusat pun berharap panjenengan bisa melaksanakan tugas bagaimana mestinya. Meskipun kondisinya masih darurat. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Di antara kita, di lingkungan kita ya, teman-teman sejawat kita, teman kantor, tetangga, untuk saat ini semuanya dalam kondisi darurat. Ya, artinya berita duka itu selalu gitu nggih. Ya, ini harapan saya Bapak Ibu kepala madrasah bisa memanage bagaimana caranya pelaksanaan pendidikan atau pelayanan pendidikan terhadap siswa itu tetap terlaksana meskipun kondisi pandemi. Nah, bagaimana caranya? Panjenengan tidak harus hadir di madrasah, ya. Terutama kondisi saat ini masih darurat. Jangan hadir ke madrasah jika tidak dalam kondisi penting atau urgent sekali. Oke, itu harapan saya. Karena apa Bapak Ibu? Yang saya khawatirkan kalau panjenengan di madrasah itu gak kira betah maskeran terus itu ya. Kalau buka masker tahun 20 aja katanya pandeminya COVID-nya medeni. Ternyata yang sekarang lebih serem lagi ya, sepertinya gitu. Sampai di antara kita sudah ada yang terpapar ya, untung alhamdulillah sehat kembali nggih Pak Afif, alhamdulillah. Ketika ada berita-berita seperti itu rasanya bukan main saya ini ya. Jadi tidak hanya Karangpilang, tidak hanya di Sambiker, binaan saya pun, kalau ada berita seperti itu saya ikut prihatin bagaimana kok bisa seperti itu. Artinya gini, ya mungkin salah satu di antara kita dari keluarga juga harus bisa berupaya bisa sehat ya, anak, suami, istri ya, itu harus sehat dulu. Bagaimana caranya tetap prokes, kalau tidak penting jangan keluar. Bu, kayak harus mencari nafkah, nggih wis bismillah. Jadi supaya tetap bisa sehat. Kalau tidak penting banget jangan keluar rumah. Harapannya apa? Kalau keluar rumah mesti buka masker. Raketang ya, raketang ngembu 5 menit
karena mungkin haus minum, makan buka masker ya kan. Nah itu yang apa yang saya khawatirkan. Nah Bapak Ibu, bagaimana di saat pandemi ini kita harus melaksanakan kegiatan. Nah Bapak Ibu, ini masa tahun ajaran baru, selayaknya Bapak Ibu bisa memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak-anak. Okay? Karena apa? Kalau kita tidak bisa memberikan pelayanan terhadap anak-anak, terhadap siswa, yang dikhawatirkan ya, kepercayaan wali murid itu akan memudar ya. Panjenengan nanti dikira apa, saya mau share screen sebentar ya. Nanti panjenengan dikira tidak melaksanakan tugas. Apa sudah nampak ini? Bagaimana Pak Fatikin, sudah nampak kan screen-nya? Belum ya? Coba saya izin untuk share screen, bisa nggak Pak Fatikin di situ? Bisa Pak Fatikin? Di saya nggak bisa ya? Apa terkunci ya? Jadi gini Bapak Ibu, ya sudah, tetap kita harus berikan pelayanan pada anak-anak kita, terutama Bapak Kepala Madrasah, Ibu Kepala Madrasah, setiap pagi guru-gurunya juga dipantau di absen. Ibu Bapak guru setiap hari harus bisa memantau anak-anaknya, salam sapa ya. Salam sapa kepada anak-anak, usahakan mereka merasa dipantau. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa harus ada pembelajaran ya, entah itu media Zoom atau media Meet ya, yang jelas harus melaksanakan tugas. Karena apa Bapak Ibu, tanpa perhatian dari panjenengan semua, kepercayaan dari wali murid itu akan pudar ya. Kalau pudar ya semakin hari semakin akan berkurang jumlah siswa kita. Itu akan berpengaruh terhadap perkembangan madrasah kita. Oke. Jadi diharapkan sudah bisakah untuk share screen? Oh ini. Apa dicoba Rumian? Iya. Iya. Makasih Pak Fatikin. Itu sudah nampak ya screen-nya? Nggih, sampun. Oh iya. Saya lemot kagak ngisi. Ya, Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan pada panjenengan semua, ya. Untuk bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, yang perlu dimiliki oleh setiap madrasah adalah dokumen, ya. Dokumen kurikulum itu harus siap dulu. Sudah saya koreksi dokumen dari masing-masing lembaga, ya. Ada yang apa ya, menurut saya ada yang mainstream, ada yang masih belum berubah jumlah struktur kurikulumnya. Oke, Bapak Ibu. Jadi pertama siapkan dokumen kurikulum, diatur sedemikian rupa agar Bapak Ibu agar panjenengan semua bisa mengatur jadwalnya. Bisa mengatur jadwal supaya guru-guru bisa melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Ya. Jadi Bapak Kepala Madrasah atau dibantu dengan kurikulum membuat jadwal ya, bagaimana pendistribusian jam kepada guru-guru, itu semuanya dituangkan di dalam kurikulum ya.
Jadi kurikulum yang ada, yang sudah saya koreksi dari Karangpilang dan Biyung, masih belum seperti yang diharapkan. Jadi nanti perlu panjenengan lihat lagi ya. Ini yang tadi ya. Jadi kurikulum disiapkan dulu. Karena apa? Di situ ada pembagian jam. Bagaimana jam setiap hari yang harus disampaikan ya kepada siswa. Jadi kalau versi dari ya sebentar ya, saya juga masih belajar ini kalau Zoom. Ya, untuk mau lepas dari share screen ini sebentar. Mau saya tampilkan yang kurikulum yang sudah dibuat itu ya. Odo ini, saya ya sih gradul-gradul kalau pakai Zoom, biasanya pakai Meet. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf. Oh iya, enggak apa-apa Bu. Iya, ada tamu yayasan. Sebentar, saya mau screen yang ini. Contoh dokumen yang sudah dibuat. Tarik. Saya carikan dulu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak panjenengan sudah lebih luas atau sudah terbiasa menggunakan Zoom, mungkin sudah enak. Jadi sama saja. Kalau saya mungkin Zoom ini hal yang baru, jadi biasanya share gitu aja. Nah ini kalau harus buka tutup yang lain lagi, tampilannya ini saya harus belajar lagi. Oke. Ini yang mau saya sampaikan, kurikulum. Nah, ini ya, saya ambil contoh salah satu saja dari yang sudah dibuat ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini yang saya tandai gini, berarti kalau sudah dibuatkan template ya, ini tidak berlaku untuk hanya satu lembaga ini saja yang saya buka ya, tapi rata-rata dari empat lembaga yang sudah saya buka, saya koreksi ya. Ini semuanya masih dalam bentuk asli template, belum disesuaikan dengan kondisi madrasah masing-masing. Oke, mohon dari Bapak Ibu kepala madrasah dalam hal ini dibantu juga dengan kurikulum atau beberapa tim pengembang ya. Maka di sini sudah diberikan template, dibaca dulu satu persatu, mana yang cocok dipakai, yang tidak cocok ya dihapus gitu ya. Sebagai contoh ini aja gambaran ini ya. Opsi dipilih atau dimodifikasi sesuai dengan kondisi madrasah. Kayak gini nih ya wis nggak usah ditampilkan. Ya, ini dihapus. Yang seperti ini dihapus. Jadi pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti apa gitu ya. Apalagi sekarang kita dalam kondisi darurat. Panjenengan pakai luring atau daring ya. Itu dari sisi kurikulum. Saya mau mengkoreksi itu dulu. Jadi mana dari template ini yang cocok silakan dipakai. Yang tidak cocok dihapus ya. Di situ saya kemarin masih melihat zona merah, zona hijau. Ini semua yang disampaikan dalam bentuk teori, tapi panjenengan sekarang ada di kondisi mana? Gitu loh maksud saya. Kondisi sekarang Surabaya ada di mana? Kalau pakai zona hijau, berarti apa yang dia harus dilakukan? Tidak semuanya harus ditampilkan. Kok zona kuning barang lah? Ya, itu ya. Itu untuk dokumen. Nah, seperti ini. Pilih opsi. Ini enggak usah panjenengan mau milih yang mana. Ya. Panjenengan mau milih yang mana? Ini dimodifikasi sendiri loh, ditulis loh, Rek. Iki berarti template dicul ngono ya. Nah, itu.
Nah, ini zona merah. Nah, seperti ini saya melihat semua rata-rata begitu ya. Jadi tolong direvisi. Kemudian nah seperti ini Bapak Ibu. Aku sih benar nolo, rata-rata bisa. Ya. Nah, ini disampaikan dalam pelaksanaan kegiatan jarak jauh. Kalau kita masih kondisi darurat, belajar dari rumah bagaimana langkahnya, ya. Jadwal pembelajaran seperti apa. Ini Bapak Ibu ya. Dalam satu hari hanya ada 1 atau 2 kelas virtual. Jadi ojo KB gurune sedino virtual KB. Jadi ini tadi yang perlu saya sampaikan. Hendaknya membuat jadwal sesuaikan dengan kondisi di lapangan ya, diatur jadwal. Mungkin kelas 1 hari ini pelajaran apa yang harus virtual atau Zoom, Meet, terserah, pokoknya itu dari gurunya ya. Yang jelas ada jadwalnya itu nggih. Jadi jangan semuanya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini saya ambil contoh di tingkat MTS ya. Halo Bapak Ibu hadir semua di sini ya. Coba misalnya hari Senin itu 9A. Ini kelas 9 semuanya belajar lewat yang kuning ini berarti mereka melaksanakan secara virtual. Ya. Semua melaksanakan pembelajaran secara virtual. Nah, berarti kalau panjenengan ini di tingkat MI berarti kelas 1 sampai kelas 6. Ini contoh saja. Ini kebetulan saya ambil contoh dari Sanawiyah. Ini gambaran saja. Nah, kenapa kondisinya jumlah struktur kurikulum harus disesuaikan? Nah, ini tadi kan panjenengan kondisinya darurat kan tidak harus 42 JTM itu tercapai semua kan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi untuk di kelas 1 hari Senin misalnya, itu jadwalnya apa? Ya, jadwalnya mata pelajaran apa? Dikondisikan mungkin untuk luring atau mungkin daring ya. Itu sudah terjadwal sehingga Bapak Ibu wali murid yang di rumah itu bisa mendampingi anaknya, ya kan? Atau setidaknya mungkin dari yang nggak punya HP, nah itu harus bagaimana? Itu ya. Ini gambarannya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dengan kelas lain? Ini kelas 9. Ini yang kelas 8. Nah, berarti kan ada beda lagi. Jangan sampai jadwalnya bertabrakan. Oke, gitu. Nah, terus kenapa ini hanya IPA, SKI, PKN misalnya contohnya begitu ya. Berarti untuk kelas 8 ini yang belajar hanyalah IPA, SKI, dan PKN saja. Jadi tidak seperti jadwal yang selama ini panjenengan buat seperti kondisi normal, wabe mata pelajaran, ngasih tugas semua hari itu ya. Kasihan anak-anak. Saya hitung kalau MI itu ada 12 mata pelajaran atau 14. Nah, iku kuwabe kan ya mesakne wong tuane. Karena yang mengerjakan tidak hanya siswa sendiri, orang tua juga. Nggih. Makanya perlu disederhanakan. Penyederhanaan kurikulum seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasubdit maupun Bapak Kabid ya saat itu. Oke. Nah, perlu kiranya jadwal-jadwal ini yang saya lihat di dalam kurikulum, maksud saya begitu ya. Ternyata belum muncul ya. Belum muncul. Jadi masih asli dari template dikirim gitu ya. Nah, yang seperti ini ya. Jumlah hari jam belajar dimodifikasi. Ini kan teori toh Bapak Ibu. Oke. Ini kan sekedar teori lah, panjenengan sesuaikan template sudah untuk membantu memberikan gambaran, memberikan bayangan bahwa pada bagian substruktur dan muatan kurikulum apa sing kudu tak lebokno. Itu maksudnya. Jadi misalnya seperti ini nanti perlu ditambah ya. Template yang di-share ke panjenengan ini adalah milik MTS MA. Ya.
Jadi tolong disesuaikan. Kalau saya lihat di sini ada KMA 183, tapi KMA 184-nya kan belum ada. Ya, KMA 184 belum ada. Panjenengan padahal struktur kurikulum yang dimuat di sini adalah 184. Oke, berarti tolong ditambahi di sini. Oke, Bapak Ibu, oke. Perlu ditambahkan 184. Kemudian memang kalau untuk Permendikbud ini iya ya. Untuk semua mapel umum gitu kita pakai. Jadi KMA 183, 184 dan Permendikbud 24 itu adalah wajib ya untuk saat ini. Nah, Bapak Ibu, nek anak tulisan disesuaikan dengan kondisi darurat, ojo ditampilno maneh. Nggih? Ya, ojo ditampilno maneh iki diusep. Ya, diusep ya. Nah, gitu. Ojo men-men. Wis template dicolong ngono tok dicul langsung ya. Karena tahun lalu saya melihat seperti ini ya wis tak makfu gitu ya. Konangannya itu kan karena kemarin itu wis kepepet seminggu dikasih template terus langsung tanda tangan pengawas gitu ya. Wis karena kondisi pandemi wis dimakfu aja. Nah, ternyata sampai saat PKKM masih murni, masih asli. Bahkan bagian lembar pengesahan itu dikasih tinta merah, tetap merah di print, dimintakan tanda tangan Bapak. Iku kan saya yo malu, jadi pengawas sih kan malu. Ya Allah, makanya kemarin saya berupaya membuatkan format lembar pengesahan gitu ya. Oke? Tuh, Bapak Ibu, apakah ini benar yang saya tampilkan ini belum tentu benar, ya Bapak Ibu, ya. Jadi jangan sampai ini wah dipakai Bu Ida kemarin tuh berarti tidak. Ini semua disesuaikan. Ini kayak ambil gampangnya tok uape diantem roto loro ya. Diantem loro rata angka 2 supaya wis gak kesuwen, selak dikumpul lo gitu ini kayaknya ya. Membuatnya sistemnya SKS ya. Kayak sak jemari kayak ini. Ya. Anda nggak ada diedit ya. Bapak Ibu ini disesuaikan ya. Jumlah jam belajar di sini pendistribusiannya, makanya ada tim pengembang kurikulum sehingga di sini mana yang jamnya boleh ditambah ya kan, ditambah ya, tidak harus 2 semua. Atau tidak harus mana ya, saya lihat lagi. Contoh lain lagi. Ini kah? Jadwalnya itu atau pendistribusiannya masih utuh seperti yang kurikulum normal. Di sini kelas berapa? Kelas 5, 4, 5, 6, 42 semua. Tidak seperti itu. Sini 30, 32, 36, terus di sini 42 semua. Tidak. Ya? Karena boleh disesuaikan dalam kondisi. Ini loh. Disesuaikan dengan kondisi darurat di madrasah. Ya. Kenapa pemerintah tidak berikan contoh? Iya, karena yang tahu itu panjenengan. Mana yang perlu poinnya ditambah, jumlah jamnya ditambah, karena gini, semua berbasis dari ini. Kalau kemarin kan ada gram ya, panjenengan bergerak di mana? Kalau Miftahul Ulum misalnya, apa kemarin berbasis pondok atau apa itu kemarin ya? Saya kok lupa itu ya. Nah itu panjenengan mungkin dari sisi agamanya yang ditambah ya kan? Atau hadis yang ditambah, boleh. Mungkin dari sisi MI yang lain, saya ingin anak-anak nanti menjadi atau sering berprestasi di dalam KSM atau OSN. Nah, mungkin dari sisi bahasa Indonesia, matematika, IPA itu ditambah boleh. Ya. Jadi tidak harus rata 2, juga tidak harus semuanya sama seperti kurikulum 184 itu ya. Tuh, ya. Kemudian apakah semua pelajaran harus disampaikan? Nah, kalau yang seperti itu, iya nanti ku gurunya nganggur lah.
Ya, misalkan kayak guru olahraga. Guru olahraga ya berikan waktu, tapi tidak harus, karena kan tidak ada praktek, ya kan? Itu untuk Anda. Ini untuk distribusi jam, ya. Distribusi, loh, habis ya? Oh, masih Kurang tinggal 10 menit. lagi. Oke. Iya, berarti apakah ini nanti terus disambung ya? Sambung Disambung lagi pakai ya? link baru ya, Bu. Iya. Disambung link baru aja. Ya, ini kalau darurat kita kemarin berapa ya? 25 atau 30? Kan jam normalnya kan 35. Saya kemarin masih melihat ada dokumen itu masih 35 menit loh ya. Jangan seperti itu. Coba diedit lagi. Jadi tatap mukanya disesuaikan, ya. Oke, ini mungkin melihat tahun 20 mungkin ya. Kan 20 memang sepertinya ada 30, tapi yang 21 kemarin saya melihat itu 25 ya untuk ME, untuk RA 20 ya. Jadi nanti disesuaikan lagi. Terus jumlah minggunya ini juga dihitung benar-benar, oke? Nah, ini supaya Bapak Ibu juga tahu, makanya saya minta hadir Bapak Ibu itu supaya apa? Supaya bukan iki karepe kepala sekolah atau enggak. Ini memang yang diminta itu seperti itu. Terus Bapak Ibu terus hasil belajar berupa tagihan. Nah, ini tadi ya. Hasil belajar ini tadi ada isi lemot ini. Nah, itu tadi masih di dokumen ya. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya jamnya itu tadi seperti yang dibuat saya contohkan tadi itu kan berarti jamnya hanya kelas 1 18 kelas. Kemarin ada yang panik, Bu jamnya kurang boleh tak guru kelas 1? Saya nggak tahu arah pertanyaan itu kemana gitu ya. Biasanya saya telepon balik tapi kondisi masih banyak yang ada beberapa Zoom dan rapat jadi saya kelenderan ya, bertumpuk dengan tugas saya lain. SKPBM Bapak Ibu, SKPBM dibuat normal. Artinya begini, kalau penjenengan membuat sesuai dengan struktur, berarti kan ada guru yang hanya ngajar 18 jam. Berarti seperti yang disampaikan Pak yang saya contohkan tadi itu kan kurang ya. Struktur kurikulum sesuaikan, sedangkan SKPBM itu sudah seharusnya kalau guru kelas 1 berapa? Guru kelas 1 30 berapa? Ya, yang struktur kurikulum kelas 6 adalah 456 adalah 42, ya kan? Gitu ya. Sehingga Bapak Ibu tidak ada guru yang kekurangan jam, sehingga tidak ada guru yang tidak bisa dicairkan TPP-nya. Oke, jadi awas hati-hati. Mari ini soalnya nggak SKPBM panjenengan ini semua nama ya, semua nama yang ada di SKPBM itu terbukti semua yang ada di Simpatika. Jadi yang mendapatkan bantuan dari Pemkot ya, tolong itu dimasukkan di dalam SKPBM. Jangan sampai tertinggal karena nanti itu dilingkan antara Simpatika dengan Dapodik ya. Ini ngeling jadi deh kalau nggak sama SKPBM sakmene, di Simpatika sakmene. Nah, berarti pendistribusian di Simpatika bagaimana? Dan Simpatikanya ya kalau berkurang kan panjenengan nanti nggak cair gitu ya. Siapkan materi pembelajaran daring maupun luring. Jadi Bapak Ibu guru ya, itu harus siap pelayanan siswa secara daring maupun luring. Karena apa? Kalau hanya secara daring saja, nanti di saat kondisi sudah baik, nah berarti kita kan sudah bisa luring. Kalau misalkan sudah lepas dari kondisi darurat, kita boleh tatap muka, berarti ada saatnya kita mengajar anak-anak itu ya daring ataupun luring. Ya, ini sudah harus kita siapkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, prokes ya.
Prokes setiap kita wajib. Karena ya harapan kita, harapan pemerintah itu adalah panjenengan semua, ya. Kalau panjenengan sakit, abaikan prokes, terus yang mengendalikan anak-anak iki sopo, yang ngajar anak-anak iki sopo. Harapan pemerintah itu panjenengan semua, makanya panjenengan sudah divaksin semua. Harapannya bisa membantu mendidik generasi bangsa itu, nggih. Jadi kenapa kok saya itu kalau ada yang di madrasah itu kadang-kadang khawatir. Kalau nggak lama sih nggak apa-apa. Kalau sampai seharian khawatir buka masker itu aja loh. Bu, ya mosok gak oleh buka masker, Bu Ida, ini terlalu parno. Iya, saya memang parno. Artinya apa? Kalau sudah panjenengan sakit itu yang saya sedih, ya. Jadi selama tugas itu bisa dihandle lewat daring, lewat virtual, monggo secara virtual, ya. Tapi kalau misalkan harus ya, nggak bisa Bu, ya misalnya tanda tangan seperti saya harus tanda tangan ke panjenengan selama masih bisa virtual, kalau daring ya kalau apa harus ketemu ya nanti dikondisikan kapan waktunya. Itu kalau saya dengan beberapa binaan. Oke, itu. Kemudian kayaknya waktunya masih 3 menit Pak Patikin. Nah, ini tugas Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru, setiap pagi usahakan salam sapa atau pembuka. Karena Bapak Ibu, kita ini juga dinilai oleh wali murid gitu loh. Anakku kok gak diajar apa-apa, mek di-share tugas. Padahal kewajiban kita menyiapkan mereka, ya kan? Kalau misalnya siswa tidak paham tentang apa yang kita ajarkan, mungkin Bapak Ibu guru bisa membuat video pembelajaran ya. Misalkan dari sisi matematika atau IPA yang anak-anak butuh menghitung ya. Kan nggak bisa di-share gitu aja ya. Jadi mungkin panjenengan membuatkan video sehingga iso seperti apa dilayani ya gitu. Kalau misalkan Bu yang nggak ada HP, nah ini konsep dari kepala madrasah di data berapa siswa, terus bagaimana pelayanannya, itu mereka juga wajib mendapatkan hak pembelajaran dari setiap madrasah, ya itu. Bapak Ibu guru harus siapkan materi, materi ini kudu wes genah. Kenapa? Ini yang mau saya sampaikan di hari ini, yang hari besok atau minggu depan. Nah, dari materi yang sudah disampaikan, tagihan, saya rasa panjenengan semua tagihan. Saya berharap panjenengan semua bisa memberikan pelayanan terbaik karena kita ini adalah lembaga swasta ya. Lembaga swasta iku ibaratnya wong dagang. Mana yang terbaik iku sing digoleki karo konsumen ya. Kalau pelayanan tidak baik, tidak mendapatkan pendidikan, anak-anak itu tidak mendapat kepuasan dalam hal belajar, rontok itu siswa ya. Ini sudah terbukti kemarin saya saat matsama ternyata hilang lebih dari 1 kelas ya itu. Jadi nanti dievaluasi lagi apa kekurangan kita kemarin ya. Perlunya ada tim pengembang madrasah, tim pengembang kurikulum di setiap madrasah ya ini tadi, oke, supaya mengevaluasi 1 tahun yang berlalu bagaimana hasilnya. Pakai cara ini berhasil dengan cemerlang, pakai cara ini tidak berhasil dengan cemerlang. Nah, itu maksud saya, oke. Makanya menghadirkan semua Bapak Ibu. Nah, terus nih supaya saya nggak lupa, laporan dari Matsama Bapak Ibu yang sudah saya terima tadi, saya ucapkan terima kasih ya. Cuman ini tadi setelah saya share format, Pak Kasih ternyata meminta seperti itu yang sudah saya share ke panjenengan. Jadi karena waktunya masih masih ada 25 Juli ya tadi itu saya baca, maka Bapak Ibu kepala madrasah silakan membuat seperti cerita atau buku ya. Cerita dari